Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa ya yang terjadi setelah sebuah keajaiban itu berlangsung? Nah hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu kisah penyembuhan yang wah luar biasa dari Injil Yohanes pasal 5. Betul, cerita tentang seorang pria yang lumpuh dan nggak tanggung-tanggung, 38 tahun lamanya di kolam Bethesda. Tapi ceritanya itu nggak berhenti pas dia sembuh aja kan? Justru kesembuhan ini malah jadi pemicu, semacam kontroversi gede soal aturan hari Sabat. Ya, jadi rumit ya kesannya. Sumber-sumber yang kita pelajari kali ini nggak cuma ngupas kisah di Yohanes 5 ayat 1-18 itu aja. Tapi juga ini yang menarik, menghubungkannya sama Roma pasal 8. Jadi ada sambungannya ke bagian lain ya. Betul, jadi kita diajak ngelihat lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih artinya hidup baru setelah katakanlah disentuh oleh Tuhan. Jadi yuk kita coba selami kisah penyembuhan ini, kita coba pahami juga kenapa tindakan Yesus waktu itu jadi perdebatan sengit. Dan yang penting juga, menangkap inti dari apa artinya hidup oleh roh itu ya berdasarkan teks-teks ini. Sip, siap ya. Mari kita mulai. Oke, kita mulai ceritanya di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba. Di sana ada kolam yang cukup terkenal waktu itu. Namanya Bethesda. Bethesda ya, dengan 5 serambi itu. Iya, di sana tuh banyak banget orang sakit ngumpul. Ada yang buta, timpang, lumpuh, macam-macam lah. Mereka nungguin sesuatu yang unik nih. Nungguin air kolamnya goncang kan? Itu kepercayaan mereka waktu itu. Persis. Jadi mereka percaya kalau ada malaikat Tuhan turun sesekali, bikin airnya goncang. Nah, siapa yang pertama kali masuk pas airnya goncang itu, bakal sembuh, apapun penyakitnya. Wah, kebayang ya suasananya di sana. Penuh harapan, tapi mungkin juga penuh ya persaingan gitu ya, siapa cepat dia dapat. Pasti campur aduk. Nah, di tengah keramaian dan penantian itu, ada pria ini. Sakitnya bukan main-main lamanya. 38 tahun. Coba deh Anda bayangin, 38 tahun. 38 tahun itu, wah, lama sekali. Iya kan? Terbaring mungkin di tempat yang sama, ngeliatin orang lain, mungkin ada yang sembuh, tapi dia sendiri nggak pernah kebagian, nggak pernah berhasil masuk duluan. Sumber kita benar-benar menyoroti betapa dalamnya ya rasa putus asa, kecewa, yang mungkin udah numpuk di hati dia selama itu. Betul sekali. Dan justru di tengah situasi kayak gitu, Yesus datang menghampiri dia. Yang menarik nih, Yesus itu tahu persis sudah berapa lama orang ini sakit. Oh, Yesus sudah tahu ya? Kayaknya begitu. Dan pertanyaannya tuh langsung, personal banget. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan simpel tapi dalam ya? Iya, seperti yang diulas di sumber kita, pertanyaan ini tuh bukan cuma basa-basi nanya kabar. Ini tawaran yang radikal, semacam ajakan untuk, hey, mau nggak berharap lagi? Mau nggak percaya lagi sama kemungkinan yang mungkin udah lama kamu kubur? Lebih dari sekedar fisik kayaknya. Bener juga. Terus jawaban pria itu gimana? Itu juga menarik. Dia jawab, Tuhan nggak ada orang. Nah, itu dia. Jawabannya nunjukin keputusasaannya ya. Iya, jujur banget. Dia masih fokus sama keterbatasannya, sama cara lama yang dia tahu. Harus masuk kolam dan butuh bantuan orang lain buat nurunin dia ke kolam. Dia ngerasa, ya ampun, nggak punya siapa-siapa buat nolong. Selalu kalah cepat gitu ya. Iya. Lalu Yesus melakukan sesuatu yang bener-bener di luar pakem. Nggak pakai air kolam, nggak nungguin airnya goncang, cuma satu perintah aja. Perintah langsung ya. Langsung. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Gitu aja. Dan saat itu juga dia sembuh benar-benar instan. Langsung berdiri, angkat kasur tipisnya itu, terus jalan. Wow. Benar-benar melanggar semua prosedur yang dipercaya orang banyak di situ ya. Nggak perlu air, nggak perlu nunggu. Betul, kekuatan kata-kata Yesus langsung bekerja. Luar biasa sih ini. Nah, tapi momen kesembuhan yang harusnya jadi sukacita, ini justru langsung jadi masalah. Kenapa coba? Karena kejadiannya pas hari Sabat. Itu dia kuncinya. Ayat 9 bagian akhir itu ya. Tepat. Dan nggak pakai lama, langsung aja tuh para pemuka agama Yahudi negur pria yang baru aja bisa jalan lagi itu. Ditegur gimana tuh? Mereka bilang, "Hey, hari ini kan hari Sabat. Nggak boleh kamu bawa-bawa tilam begitu." Gitu kira-kira. Jadi menurut interpretasi mereka yang sangat ketat waktu itu. Membawa barang termasuk tilam itu dihitung sebagai pekerjaan dan itu dilarang di hari Sabat.
Tapi kan, bukannya inti hari Sabat itu justru buat istirahat dan dekat sama Tuhan ya? Kok jadi serumit itu sih? Sampai bawa tilam aja nggak boleh? Nah, ini dia poin penting yang diangkat di sumber-sumber kita. Sebetulnya, Sabat itu kan anugerah dari Tuhan. Hari buat kita berhenti dari rutinitas kerja, fokus sama Tuhan, ibadah, merenung, kumpul sama keluarga rohani. Oke, itu esensinya ya. Iya, tapi seiring berjalannya waktu, menurut ulasan yang kita baca nih, banyak aturan-aturan tambahan bikinan manusia yang numpuk. Sampai akhirnya esensi Sabatnya itu malah hilang. Jadi kaku banget, malah membebani orang. Oh, jadi lebih fokus ke aturan detailnya daripada ke makna di baliknya ya? Bisa dibilang gitu. Nah, tindakan Yesus ini, menurut analisis di sumber kita, itu kayak mendobrak tradisi kaku itu. Dia mau menunjukin kalau melakukan kebaikan, memulihkan hidup orang, itu justru sangat sesuai dengan semangat Sabat. Sabat itu ada untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk Sabat. Masuk akal banget penjelasannya. Jadi Yesus kayak mau ngelurusin lagi makna Sabat yang sebenarnya. Terus pria yang disembuhin itu gimana reaksinya pas ditegur? Dia membela diri. Dia bilang, "Loh, orang yang udah nyembuhin saya kok yang nyuruh saya angkat tilam dan jalan?" Ya logis juga sih pembelaannya. Dia kan cuma nurut sama orang yang bikin dia bisa jalan lagi setelah 38 tahun menderita. Betul. Dan uniknya nih, awalnya dia itu bahkan nggak tahu siapa nama orang yang nyembuhin dia itu. Loh, kok bisa? Karena Yesus keburu menghilang gitu aja di tengah keramaian orang banyak. Jadi pas ditanya siapa yang nyuruh, dia nggak bisa jawab. Oh gitu ceritanya. Tapi kan akhirnya mereka ketemu lagi ya? Iya, ketemu lagi. Kali ini di Bait Allah. Nah, di pertemuan kedua ini, Yesus ngasih pesan yang beda nih. Semacam peringatan gitu. Peringatan apa? Yesus bilang, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Wah, ini kedengarannya serius banget ya. Jangan terjadi yang lebih buruk. Maksudnya apa nih? Lebih buruk dari lumpuh 38 tahun? Nah, ini peringatan yang krusial banget. Sumber kita mengaitkannya langsung sama tanggung jawab kita setelah menerima anugerah Tuhan. Kesembuhan fisik itu luar biasa, tapi itu baru langkah awal, bukan akhir dari cerita. Oke, jadi ada lanjutannya gitu ya? Ada panggilan untuk perubahan hidup yang total, untuk nggak balik lagi ke pola hidup lama yang di sini disebut sebagai dosa. Kenapa? Karena resikonya, kata Yesus, bisa lebih parah dari sakit fisik yang tadi. Lebih parah gimana maksudnya? Analisis di sumber kita bahkan merujuk ke perumpamaan Yesus di Injil lain, di Matius 12 itu loh. Cerita tentang roh jahat yang udah keluar dari seseorang, tapi tempatnya itu kosong. Akhirnya, dia balik lagi, bawa 7 roh lain yang lebih jahat. Kenapa? Karena rumahnya, hatinya, kosong, nggak diisi apa-apa. Oh, jadi rumah kosong itu kayak hati yang udah dibersihin Tuhan, tapi nggak diisi sama hal-hal yang baik gitu ya? Kayak nggak diisi sama kehadiran Tuhan? Persis. Hati yang udah dipulihkan Tuhan, itu nggak bisa dibiarin vakum. Harus diisi. Diisi dengan apa? Nah, ini nyambungnya ke konsep hidup oleh roh yang tadi kita singgung. Kalau nggak diisi sama kehadiran Tuhan, sama kebenaran firman-Nya, kekosongan itu jadi rawan banget diisi lagi sama hal-hal yang buruk. Dan kondisi akhirnya bisa lebih parah dari sebelumnya. Wow! Jadi peringatan Yesus ini bukan sekedar ancaman kosong ya, tapi lebih ke ajakan yang mendesak. Jaga pemulihanmu itu dengan hidup yang benar. Tepat sekali. Sangat mendesak.